Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfiani, NIM 1119033, kelas HKIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan pengampu Ibu Uswatun Hasanah MSI. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi sejarah peradilan Islam dari masa pra-Islam sampai masa Turki Utsmani. Materi pertama yaitu peradilan masa pra-Islam. Terdapat peradilan pertama, peradilan Nabi Adam, ketika terjadi pertikaian antara Qabil dan Habil. Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya ini memiliki kebiasaan melahirkan anak kembar. Lalu Nabi Adam membuat kebijakan untuk melakukan pernikahan silang antar kehamilan. Nah, Qabil ini tidak setuju. Kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke MA pada saat itu, yaitu Nabi Adam, yang berakhir keputusan dengan pelaksanaan kurban. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang dalam peradilan, maka terjadi hukum berkeluarga dan bernegara. Selanjutnya, peradilan pada saat Nabi Daud yang tercantum dalam Quran Surat Shad ayat 17-26. Nabi Daud ini didatangi oleh orang yang diyakini sebagai malaikat yang sedang menyamar sebagai manusia. Ada seorang yang melaporkan bahwa ia memiliki 99 ekor kambing. Ia berdebat atau bersengketa dengan orang yang memiliki 1 ekor kambing. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa orang yang memiliki 99 ekor kambing yang meminta 1 ekor kambing itu telah melakukan kezaliman. Lalu Allah menegur Nabi Daud karena ia salah dalam membuat keputusan, karena ia hanya mendengarkan dari satu pihak saja, tidak mendengarkan dari dua belah pihak. Daud bertaubat dan beristighfar kepada Allah karena ia sedang diuji oleh Allah. Kemudian peradilan pada masa Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-79. Nabi Sulaiman mendapatkan laporan antara petani dan peternak. Petani ini mengaku bahwa tanamannya telah dirusak oleh kambing peternak. Kemudian Nabi Sulaiman memberikan keputusan bahwa kambing harus diserahkan kepada petani untuk sementara waktu, lalu peternak harus mengganti tanaman yang dirusak oleh kambing tersebut. Sehingga suatu hari jika tanaman tersebut sudah baik, sudah fresh kembali, sudah segar kembali, lalu kambing tersebut diserahkan ke peternak kembali. Selanjutnya peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno ini telah memiliki peradilan yang terorganisir, memiliki undang-undang dan hakim. Hukum Romawi dikumpulkan dalam kodeks hukum. Kemudian sistem hukum Mesir kuno semuanya dikepalai oleh Fir'aun. Fir'aun yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan, menciptakan keadilan, dan lain-lain. Pada masa ini belum ada undang-undang. Peraturan itu ditetapkan berdasarkan baik dan buruk. Kemudian di Israel dan Arab telah mengenal alat-alat bukti yang dipakai dalam peradilan, yaitu saksi, sumpah, dan keadaan tertangkap basah. Kemudian bangsa Barat mempunyai teknik mengambil keputusan dan alat-alat pembuktian. Kemudian yang menjadi konsen bangsa ini adalah qadhi. Qadhi harus memiliki kemampuan yang baik, akhlak yang baik, cerdas, ketenangan hati, ketenangan jasmani, dan lain-lain, sehingga qadhi memiliki kebebasan dirinya untuk melakukan tugas. Selanjutnya yaitu kondisi Arab Jahiliyah. Kondisi geografis Arab Jahiliyah ini berbatasan dengan Syria, Najd, Yaman, dan Laut Erit. Kemudian dari ekonominya, bangsa Arab melakukan perdagangan, pertanian, peternakan. Dalam jual beli terdapat barter dan juga riba.
Dari sisi sosial, mereka melakukan nomaden, menganut paham kesukuan atau kabilah, prinsip fanatisme yang kuat, memiliki tatanan sosial yang tertutup, perempuan direndahkan, berlaku hukum rimba, kezaliman, perpecahan suku, foya-foya, bodoh, buta huruf, dan lain-lain. Dalam sisi hukum, Arab jahiliyah ini menetapkan adat sebagai hukum. Kemudian terdapat pula golongan al-Hunafa atau pengikut ajaran Nabi Ibrahim, diantaranya yaitu Umar bin Nufail, Zuhair bin Abi Salma. Selanjutnya, peradilan pada masa jahiliyah. Masyarakat Arab belum memiliki bentuk dan sistem peradilan yang mapan, tidak memiliki sultan tasyri'iyah yang menyusun dan membuat undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa. Belum adanya satu kesatuan sosiologis atau bangsa maupun politik atau negara secara nyata. Kemudian sudah memiliki qadhi untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat berpegang pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah. Adat diambil dari pengalaman atau kepercayaan atau bangsa sekitar. Terdapat hukum balas dendam, adanya fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat. Istilah hukumah untuk qadha dan hakam untuk qadhi. Setiap kabilah memiliki hakam dan hukumah. Tidak ada yang berdiri sendiri kecuali suku Quraisy. Kemudian tempat sidang biasanya dapat dilakukan di rumah, di bawah pohon, kemah, pasar, hingga kemudian dibangunlah sebuah darun nadwah. Selanjutnya yaitu macam peradilan yang berdasarkan literatur. Macam peradilan ini terbagi menjadi 3, yaitu badan hukum atau lembaga kehakiman, badan ihtikan dan qur'ah, serta dewan madalim. Yang pertama yaitu dewan hukum atau lembaga kehakiman. Dewan hukum ini dipegang oleh Banu Saham. Nah, badan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara orang Quraisy dengan tokohnya, diantaranya yaitu Hashim bin Abdul Manaf, Abu Lahab. Kemudian yang kedua yaitu badan ihtikan atau qur'ah yang dikenal sebagai paranormal dan undian. Nah, yang berperan dalam badan ihtikan dan qur'ah ini yaitu dukun, tukang ramal, yang kemudian diyakini memiliki pengetahuan gaib atau firasat atau kongsi dengan jin, sehingga mereka itu dipercaya untuk melakukan penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga yaitu Dewan Madalim. Dewan Madalim ini arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan sengketa. Di antara arbitrator yang terkenal bijak tersebut yaitu Abdul Muthalib, Zuhair bin Abu Salma, Aksan bin Auf, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah juga ikut melakukan penyelesaian masalah ketika terjadi perselisihan Hajar Aswad. Kemudian kelemahan dari peradilan pra-Islam ini yaitu keberadaan dan keputusan arbitrator ini bersifat subjektif, sehingga ini tergantung dari hakamnya. Kemudian keputusan tidak mengikat karena belum adanya peraturan untuk mengeksekusi keputusan, sehingga orang yang bersengketa tidak harus datang, tidak harus tunduk dalam menerima keputusan. Jadi dapat kita pahami bahwa peradilan masa pra-Islam ini belum tertata dengan baik serta memiliki banyak kekurangan. Materi yang selanjutnya yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah ini terdapat penetapan hukum langsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Makkiyah dan Madaniyah. Pertama yaitu fase Makkiyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun, yaitu dari masa kerasulan hingga hijrah ke Madinah. Umat Islam masih terisolir, sedikit komunitas dan kapasitas masih lemah. Belum membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Selanjutnya fokus pada penanaman akidah atau tauhid serta meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan dan tata pemerintahan. Surat Makkiyah pun tidak terdapat ayat hukum aktual karena banyak membahas persoalan berkaitan dengan doktrin teologi dan akidah. Yang kedua yaitu fase Madaniyah. Fase Madaniyah berlangsung dari hijrah ke Madinah hingga Rasulullah wafat.
Kondisi Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan mempunyai tata pemerintahan sehingga media dakwah berlangsung secara aman. Selanjutnya, perlu adanya tasyri' dan pembentukan undang-undang yang mengatur hubungan antara individual dari antar bangsa, hubungan komunikasi dan interaksi dengan non-muslim. Kemudian mulai disyariatkannya pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Surat Madaniyah pun sudah banyak memuat ayat hukum. Selanjutnya yaitu peran Rasulullah. Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah dikaruniai sifat maksum, artinya terjaga dari segala dosa. Sehingga dalam peradilan pun Rasulullah dapat merangkap 3 fungsi sekaligus, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Rasulullah juga memiliki kewenangan dan kompetensi peradilan, bahwa otoritas yuridiksi hanya dimiliki oleh Rasulullah karena Rasulullah masih menerima wahyu dan satu-satunya pemegang wahyu. Hal itu pun tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65. Kitab pedoman yang digunakan dalam peradilan yaitu pertama Al-Quran serta ijtihad Rasul atau pengilhaman, karena Rasulullah masih terus-menerus menerima wahyu, sehingga Rasulullah dapat menyelesaikan perkara dengan ijtihadnya. Lalu bagaimana proses peradilannya berlangsung? Nah, proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan tanya jawab, tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Selanjutnya terkesan tidak formal, tetapi rukun al-qadha-nya terpenuhi, yaitu seperti hakim, hukum, al-mahkum bih, mahkum alaih, dan mahkum lah. Selanjutnya putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Tidak tergesa-gesa dalam memutus hukum, sebagaimana mendengar pembicaraan kedua belah pihak. Telah ada peninjauan kembali, praktik wilayah al-hisbah dan al-madalim telah dipraktikkan oleh Rasul, serta pengawasan dilakukan oleh Rasul dan wahyu Allah. Alat bukti yang digunakan dalam peradilan ini yaitu bayinah atau fakta kebenaran, saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, serta qur'ah atau undian. Lalu pada akhirnya undian ini memunculkan kontroversi sehingga pada zaman sekarang itu dihapuskan. Selanjutnya perangkat hukum, ada ikrar, bukti, sumpah, serta penolakan. Selanjutnya yaitu larangan hakim. Yang pertama, memutus perkara dalam keadaan marah, menerima suap, serta menerima hadiah dari pihak yang berperkara. Lalu hakim yang diangkat pada masa Rasulullah ini yaitu Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib yang menjabat sebagai gubernur dan hakim di Yaman. Materi selanjutnya yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan yang dilakukan pada masa Rasulullah, disebabkan karena terpusatnya konsentrasi untuk memerangi muslim murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat, juga karena wilayah Islam yang belum terlalu luas. Selanjutnya jabatan hakim dipegang oleh khalifah dan sedikit perkara yang muncul. Kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Karena kekuasaan Islam yang meluas, maka tugas pemerintahan beragam, sehingga khalifah mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syurai di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman bin Qais dan Abil As di Mesir. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata, pidana qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Selanjutnya, pengangkatan qadhi awalnya dilakukan oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah. Hakim memutus perkara dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah. Jika keduanya tidak ada, maka mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin atau dengan ijtihad kolektif jika permasalahannya berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah tersebut khusus individu. Pengadilan hisbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab. Risalatul Qadha berisi prinsip penyelenggara kekuasaan peradilan atau prinsip beracara bagi hakim. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung, mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi, dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menentukan suatu hukum, memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka berlaku adil demi terciptanya kebenaran, mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim yang menjabat
yang melanjutkan masa Umar yaitu Abu Darda, Syuraih, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Kelemahan pada masa Utsman bin Affan ini yaitu beliau hanya melanjutkan sistem peradilan pada khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumbaskan dengan tegas. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya yaitu Utsman bin Affan, selalu berpesan kepada para qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Madinah dan berada di Basrah, Ali mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai pengganti di Madinah dan Abu Aswad Ad-Duwali untuk menyusun kitab-kitab dasar nahwu. Ali memberi petunjuk pengangkatan hakim, yaitu orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, artinya bukan orang yang miskin banget. Kemudian harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerjanya sempurna. Ali juga memberi perhatian kepada para gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Selanjutnya, kitab-kitab peradilan fikih dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Kesimpulan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini diantaranya yaitu proses peradilan masih sangat sederhana, yaitu dilakukan dengan tanya jawab atau fatwa. Tempat dilakukan di rumah hakim atau di masjid, belum dikenal khatib, kemudian belum ada gedung khusus untuk tempat peradilan hingga pada masa Utsman. Nilai positifnya yaitu peradilan dilakukan secara sederhana sehingga cepat, biaya ringan. Kemudian kesejahteraan qadhi dirintis oleh Abu Bakar, gaji dari Baitul Mal. Upaya asas ajariyah menutupi kezaliman yang dilakukan hakim. Umar melarang menerima bingkisan dari bentuk apapun dari orang yang bersengketa. Umar juga merintis rumah tahanan pertama di rumah Safwan bin Umayyah yang dibeli dengan harga 4.000 dirham. Kemudian rutan diperluas hingga Basrah dan Kufah. Kemudian manfaat penjara diantaranya yaitu sebagai shock terapi, efek jerah, pembinaan mental. Selanjutnya, perkembangan peradilan masa Umar sangat bagus dibanding dengan dua khalifah terakhir, karena dua khalifah terakhir hanya mengikuti peradilan sebelumnya dan tidak ada kemajuan dalam peradilan. Selanjutnya, pada masa dua khalifah terakhir tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan karena masa pemerintahannya yang relatif pendek, sementara energi terkuras oleh persoalan domestik karena banyak pemberontakan dan juga peperangan yang terjadi. Materi yang selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Pertama, akan dijelaskan sekilas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh buhut yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap pemerintahan Ali. Kemudian mereka mendirikan negara di dalam negara, menjadikan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan, padahal pemerintahan yang resmi itu berada di Kufah dengan di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, Hasan diangkat menjadi pengganti Ali. Namun Hasan merupakan sosok yang jujur dan juga lemah dalam berpolitik, sehingga ia lebih memilih untuk mementingkan persatuan umat dan tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara. Hasan melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah pada tahun 661 dan tahun tersebut disebut sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah menjadi tonggak awal berdirinya kelahiran dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi khalifah pertama. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Namun dari 14 khalifah tersebut hanya 5 yang memberikan pengaruh. Khalifah tersebut diantaranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, serta Hashim bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki dan bentuk kekuasaannya yaitu otokrasi. Menurut pendapat ahli, peradilan yang terjadi pada masa Bani Umayyah itu diantaranya yaitu pemerintah mendirikan lembaga kehakiman dikepalai oleh ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihad yang berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Pendapat ulama atau qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan, integritas qadhi yang tinggi terhadap hukum, tetap menjunjung tinggi citra dan mempertahankan martabat serta kemurnian peradilan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga peradilan disebabkan umumnya Khalifah Bani Umayyah ini kurang tertarik pada masalah yang berkaitan dengan hukum dan lebih berkonsentrasi pada perluasan wilayah dan politik. Kemudian figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha. Bahkan di antara mereka terdapat pribadinya yang dinilai kotor. Tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Kewenangan hakim hanya dibatasi pada masalah perdata dan perkara yang perorangan serta hukum kekeluargaan, sementara pidana tetap menjadi wewenang pemerintah. Eksekusi putusan hakim pun dilakukan oleh pemerintah. Kemudian peradilan tersebut dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Qadha. Pada dasarnya, Hakim Bani Umayyah adalah figur yang adil dan memiliki kemampuan berijtihad, sehingga tidak terikat dengan pendapat ulama. Para hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai dengan kemampuannya. Hubungan antar hakim belum terbina, sehingga seorang hakim mengerahkan kemampuannya sendiri dalam berijtihad pada saat menyelesaikan perkara. Selanjutnya, qadha sama dengan fatwa. Fatwa qadhi dipandang sebagai putusan dan menjadi hukum. Keputusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi lain, sehingga ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Sumber hukum yang digunakan dalam peradilan ini yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Kemudian hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha. Selanjutnya muncul kesadaran untuk mencatat putusan hakim. Pertama oleh Hakim Salim bin Atas di Mesir pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, menyelesaikan perkara agama, misalnya wakaf, harta anak yatim, menikahkan wanita yang tidak memiliki wali, pengawasan dari Baitul Mal, dan lain-lain. Selanjutnya wilayat Al-Mazalim. Wilayat Al-Mazalim ini merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Wilayat Al-Mazalim gunakan untuk mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah, kemudian mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, kemudian merupakan institusi pengendali lebih tinggi dari pengadilan biasa yang dipelopori oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini disebut sebagai satu-satunya khalifah yang terjun langsung dalam praktik peradilan. Wilayat Ad-Dalim juga membangun wilayah Asyurtah atau lembaga kepolisian untuk menangkap orang yang diberi hukuman pidana. Selanjutnya, orang yang menyelesaikan wilayat Ad-Dalim ini disebut Wali Al-Madalim. Syaratnya yaitu harus memiliki keberanian yang luar biasa karena berurusan dengan para penguasa. Selanjutnya yaitu wilayat Al-Hisbah. Wilayat Al-Hisbah merupakan sebuah lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral, bertugas mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, yaitu meliputi pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak memerlukan peradilan. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan moral yang berfungsi untuk menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Namun seiring waktu tugasnya semakin meluas, yaitu melakukan pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral yang menyeleweng. Wilayah Al-Hisbah juga membantu orang lemah yang tidak mampu mempertahankan haknya serta memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan santun, dan kebersihan. Muhtasib bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan, mengawasi perjudian, seks, busana tidak layak di tempat umum. Ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah ini yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya atau ijma' rujukan utama Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga peradilan belum dipengaruhi oleh penguasa, tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga hakim memiliki hak otonom karena khalifah tidak melibatkan dirinya menjadi hakim. Putusannya tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa, tetapi juga penguasa. Meskipun begitu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerak hakim dan mencatat yang menyeleweng. Qadhi diangkat oleh khalifah, sementara qadhi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah.
Namun, yang menyelesaikan atau melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang yang ditunjuk khalifah. Selanjutnya, bentuk hukumannya dapat berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Ada pula sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusannya. Ada biro registrasi yang membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum distempel dan mengirimkan lembaran aslinya. Pada masa Abdul Malik dibangun sebuah gedung arsip negara di Damaskus. Kemudian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan transformasi peradilan besar-besaran, dimulai dari badan peradilan seperti wilayah Al-Madalim, penegasan supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz juga menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, maupun pejabat di bawah kekuasaannya. Struktur dan pola peradilan. Secara struktur, terjadi pemekaran yang disebabkan luasnya kekuasaan Umayyah, yaitu meliputi Cina, Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, dan Perancis Selatan. Untuk keputusan hudutan kisos yang menyebabkan hilangnya nyawa, maka eksekusi dilaksanakan langsung oleh gubernur dan merujuk pada Umar bin Abdul Aziz. Umar terkenal sangat adil terhadap dirinya sendiri ketika kasus mengenai dirinya. Beberapa hakim pada masa pemerintahan Bani Umayyah diantaranya yaitu Usaid bin Hudair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atos. Materi selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu berlangsung ketika lahirnya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Kemudian periode kedua yaitu ketika mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad. Kemudian periode ketiga yaitu ketika mulai berdirinya Daulah Buwayyah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Dan periode 4 yaitu ketika masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Berdasarkan maju mundurnya kebudayaan, Bani Abbasiyah terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan pada periode 1 dan masa kemunduran pada periode 2, 3, dan 4. Kemajuan era Abbasiyah yaitu terjadi pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah didirikan di kota Baghdad. Masa kemajuan ini disebut juga The Golden Age atau masa keemasan. Di antara bukti masa keemasan tersebut yaitu adanya penerjemahan buku asing ke bahasa Arab secara besar-besaran. Selain itu, terdapat kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti di bidang kesehatan, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Di masa keemasan ini pula lahir ulama Sunni seperti Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hambal. Kemudian, tata pemerintahan dan sistem administrasi pada masa ini pun semakin maju. Pada masa ini pula didirikan berbagai dewan-dewan, diantaranya yaitu Dewan Ar-Rasail atau Dinas Kearsipan, Dewan Al-Kharaj atau Dinas Perpajakan, Dewan Al-Jais atau Dinas Kemiliteran, Dewan Al-Zimam atau Biro Pengawasan, Dewan Al-Nadhar fi Madalim atau Dewan Penyidik Keluhan, dan Dewan Al-Barid atau Biro Pos. Dalam segi peradilan, qadhi dipilih dari fuqaha yang bertugas menerapkan hukum Islam bagi permasalahan sipil warga muslim. Bagaimanakah perkembangan peradilan pada masa Bani Abbasiyah ini? Pada masa Abbasiyah I dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun ta'assub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Pada masa ini pula perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan sangat pesat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menerapkan hukum karena berkembangnya mazhab 4. Hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianut dan penguasa atau masyarakat setempat. Misalnya yaitu di Irak berlandaskan pada mazhab Imam Hanafi, di Syam dan Maghrib pada mazhab Syafi'i. Apabila yang berperkara itu tidak menganut mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semazhab dengan dirinya. Jika ada yang berselisih, tidak bermazhab menurut mazhab yang ada di tempat ia berselisih, maka ia harus meninggalkan mazhabnya dan perkaranya diselesaikan berdasarkan mazhab di tempat itu. Mazhab 4 ini menjadi sumber putusan hakim dalam waktu yang lama. Di wilayah selain mazhab 4, qadhi diangkat berdasarkan mazhab setempat, misal Syiah Zaidiyah di Yaman, Syiah Isna Asy'ariyah di Persia, dan Syiah Imam Yasab'iyah di Irak.
Selanjutnya, lahir pula istilah Qadhi al-Qudat atau hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Qadhi al-Qudat itulah yang mengangkat hakim di daerah. Qadhi al-Qudat pertama yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharaj pada masa Harun al-Rasyid. Peradilan pada masa Abbasiyah dibentuk sebagai instansi tersendiri. Hakim memiliki daerah tertentu di bawah pengawasan Qadhi al-Qudat yang mengatur lembaga peradilan. Pada saat wilayah Abbasiyah, pada awalnya sidang dilakukan di masjid atau di rumah hakim. Namun pada masa Khalifah Al-Mu'tadid, beliau melarang peradilan di masjid. Selanjutnya, persidangan dilakukan di suatu majelis luas di tengah kota yang memenuhi syarat kesehatan dan disusun jadwal hari tertentu untuk memeriksa perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutus perkara di tempat yang lain. Hakim memiliki wewenang menangani perkara perdata, wakaf, dan menunjuk pengampu atau kurator untuk anak-anak di bawah umur. Hakim juga terkadang diserahi urusan kepolisian, penganiayaan oleh penguasa, kisos, hisbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Keistimewaan peradilan pada masa ini yaitu diciptakannya pemisahan antara jenis konflik sosial atau sengketa dan wakaf, wasiat, lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu santunan, seperti orang gila, anak yatim, orang yang bangkrut, dan ahli sufah, wasiat dan wakaf orang muslim, perkawinan orang yang tidak mempunyai wali. Terdapat pula lembaga yuridiksi seperti kepolisian, mazhab, kisos, hisbah, al-harb, dan baitul mal. Selanjutnya, organisasi kehakiman pada masa ini ada 3, yaitu Dar Qadhi al-Qudah atau Departemen Kehakiman, dipimpin oleh Qadhi al-Qudah, meliputi semua badan peradilan di bawah Diwan al-Qudah. Yang kedua yaitu Qudna al-Qadhi, merupakan hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Sultah al-Qadhiyah atau kejaksaan yang berada di ibu kota negara, dipimpin oleh Al-Mudha'id al-Umumi atau jaksa agung. Berada di tiap kota dan dipimpin oleh Naib al-Umumi atau jaksa. Pada saat Khalifah Al-Mawardi, terdapat pembagian hakim yaitu hakim umum dan absolut, yaitu hakim yang memutuskan kasus dan hakim yang menjadi wali anak yatim, orang sakit mental, dan anak kecil. Kemudian yang kedua ada hakim khusus dan terbatas, yaitu hakim yang memiliki kekuasaan terbatas sesuai piagam penunjukan khalifah, wazir, atau gubernur. Selanjutnya, perkembangan masa Abbasiyah yang kedua. Pada saat itu, keadaan pemerintah telah sangat rusak. Banyak terjadi kritis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Terdapat pula berjangkitnya al-wahan atau materialisme, cinta dunia, dan hilang semangat untuk jihad. Terjadi pula kerusakan yang merata termasuk dalam bidang peradilan. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kekuasaan hakim menjadi sangat lemah karena pemerintahan juga lemah. Kewenangan hakim semakin dibatasi oleh pemerintah, hingga pada akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal ahwal asyasiyah saja. Pada masa Al-Mansur III, imam besar yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibnu Al-Zib menolak menjadi hakim. Al-Qanun masa Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Pada abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, sunnah, ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Namun, seiring lahirnya mazhab fikih, banyak kitab standar fikih yang ditulis untuk mewakili mazhab. Pemerintah tidak menjadikannya sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Materi selanjutnya yaitu sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani berkuasa selama kurang lebih 6 abad dengan meliputi 3 wilayah di Asia, Afrika, dan juga di Eropa. Jumlah pemimpin Turki Utsmani yaitu sebanyak 36. Awalnya, Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, lalu kemudian menggunakan mazhab
Imam Hanafi sebagai mazhab resmi dalam fatwa dan peradilan. Secara garis besar, hukum pada Turki Utsmani terbagi menjadi dua era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan masa pasca Tanzimat. Tanzimat yaitu regulasi atau suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja diciplak dari Eropa Barat. Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di TU. Kodifikasi hukum perdata dengan menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara yang dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I. Terdapat penyusunan satu mazhab dalam majalah Al-Ahkam Al-Adillah. Kemudian terdapat pula pengkompilasian hukum Islam dari mazhab yang berbeda disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, serta mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya hukum perdata atau madani, perdagangan tijari, dan pidana atau jinai. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani yaitu pertama berbentuk al-juz'iyat atau mahkamah biasa yang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Yang kedua yaitu mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding yang berfungsi meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Selanjutnya ada mahkamah al-tamyiz, an-naqd, wa al-ibram atau mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang terakhir ada mahkamah al-istinaf Aulia atau Mahkamah Agung yang berada langsung di bawah penguasaan Sultan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.